Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah Ustadz. Bisa ketemu lagi kita ya. Masya Allah. Udah lama kayaknya. Nah, terakhir kapan ya pas Anda nikah ya? Enggak. Oh enggak ya? Oh, Setelah untuk nikah ketemu lagi kita kan. oh iya sekali. Masya Allah Ustadz. Gini Ustadz, mumpung ketemu nih. Ya, Anda kan pengen bertanya nih kan. Beberapa perihal masalah kedokteran nih Ustadz. Kan diketahui nih kedokteran yang berkembang sekarang kan kedokteran dari barat ya Ustadz ya. Nah, terus kita kadang-kadang ngambil ilmu dari barat. Apa sih hukumnya menjadi seorang dokter dan mempelajari dari barat gitu Ustadz? Mempelajari ilmu kedokteran, wallah alam, sebatas pengetahuan saya adalah hal yang mubah. Seperti orang mempelajari tentang arsitektur, tentang hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, mempelajari tentang ilmu bisnis, ilmu manajemen, ilmu administrasi, ilmu sosial, termasuk diantaranya dari ilmu kedokteran. Bahkan kemubahan yang ada pada ilmu kedokteran adalah kemubahan yang dianjurkan. Kenapa saya katakan dianjurkan? Karena ilmu kedokteran sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Pernah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, dan ini ada di dalam Kitabul Ilm, dalam kitab beliau, pernah ditanya tentang hukum mempelajari ilmu kedokteran bahkan sampai ke negara-negara barat. Kata beliau memberikan jawaban yang sangat indah sekali. Kata beliau, ilmu kedokteran sangat dibutuhkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mendatangi negara-negara kafir sebaiknya tidak dilakukan. Maka bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu kedokteran di negara-negara yang non-muslim, karena memang umumnya berkembangnya ilmu kedokteran itu di negara-negara non-muslim, maka dia harus memiliki 3 syarat yang harus dia penuhi. Kalau salah satu syarat itu terluputkan, maka sebaiknya tidak dia lakukan. Syarat yang pertama, dia harus memperkuat ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama yang dapat membentengi dia dari syubhat-syubhat yang terus didengungkan oleh orang-orang non-muslim terhadap abnaul muslimin. Karena siapapun orang Islam yang datang ke negeri-negeri non-muslim untuk mempelajari ilmu-ilmu duniawi pasti akan mendapatkan syubhat-syubhat dari mereka. Maka yang mempelajari ilmu kedokteran di negara-negara barat non-muslim, maka harus memiliki ilmu syar'i yang dengan ilmu syar'i itu dia bisa membentengi dirinya dari syubhat-syubhat. Ini syarat pertama yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah dia harus memiliki komitmen yang tinggi dalam beragama. Kalau komitmen dia dalam beragama lemah, dia bisa terombang-ambingkan oleh euforia kehidupan yang ada di negara barat. Karena umumnya negara barat yang non-muslim itu tidak mengenal halal dan haram. Tidak mengenal haram dan haram. Maka kalau seseorang yang mempelajari ilmu kedokteran di negara-negara non-muslim, negara-negara kafir, kalau dia tidak memiliki komitmen beragama yang tinggi, yang kuat, maka dia bisa diombang-ambingkan oleh syahwat. Ini dia syarat yang kedua. Syarat yang ketiga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah bahwa memang ilmu kedokteran tersebut tidak dimiliki oleh negara-negara muslim. Barulah dia boleh berangkat ke sana. Tapi kalau ternyata apa yang ingin dia pelajari ada di negara-negara muslim, sebaiknya dipelajari di negara muslim. Jadi kalau orang Indonesia ingin belajar ilmu kedokteran yang benar-benar spesialis, misalnya tentang urusan mata misalnya, ternyata ada di Malaysia, berangkat ke Malaysia. Ternyata ada di negaranya sendiri di Indonesia, di Indonesia. Nggak perlu dia harus berangkat ke Eropa, harus berangkat ke Amerika, nggak perlu. Tapi kalau ternyata ilmu tersebut, ilmu spesialisasi tersebut tidak dia dapatkan di negaranya atau di negara muslim, maka dia boleh berangkat ke sana. Inilah 3 syarat. Kalau salah satunya gugur, maka dia tidak boleh berangkat. Kenapa? Karena menjaga agama lebih penting daripada
mengambil kepentingan duniawi tadi. Masya Allah. Jadi tidak masalah orang mempelajari ilmu kedokteran, apakah kedokteran tradisional atau kedokteran klasik, herbal misalnya, atau kedokteran yang sekarang lagi tenar, yang booming kedokteran modern, tidak masalah. Kedua-duanya sah dan kedua-duanya termasuk asbab mubahah untuk kita mencari kesehatan. Wallahu a'lam. Insya Allah mantap ya. Wah, jadi makin semangat nih buat sekolah lagi nih, Ya, Ustaz. harus semangat kalau antum punya dana, antum punya waktu, dapat dukungan dari keluarga, berangkat karena sangat dibutuhkan. Nabi SAW pun bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat buat orang-orang. Harus ada dokter-dokter salafi yang memiliki keilmuan kedokteran yang spesialis. Spesialis jantung dibutuhkan, spesialis ginjal dibutuhkan, spesialis apapun dibutuhkan. Apalagi kalau dia memiliki manhaj yang kuat salafi, dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Masya Allah, harus. Nih, ini kan tadi tentang masalah mempelajari kedokteran barat ya Ustaz ya, atau bahkan mempelajari kedokteran di dunia barat, bahkan ke negeri kafirnya. Nah, Ana sih masih bingung nih Ustaz yang kedua. Jadi memang ada kejadian ya Ustaz. Setiap dokter tuh ketika ada suatu kejadian penyakit, dia akan diteliti apa penyebabnya, dicari tahu apa penyebabnya. Nah, lalu adalah sebuah hasil penelitian. Jadi, misal penyebab penyakit ini dikarenakan angka imunisasinya turun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh kementerian. Dan ketika seorang dokter berkata seperti itu, apakah itu termasuk merusak tauhidnya Ustaz? Karena memang apa memang karena kurang qadarullah, harus menyatakan qadarullah sesuai penelitian gitu ya. Jadi didapatkan tidak berkurang angka imunisasi gitu. Atau apa memang perkataan itu langsung merusak tauhid seseorang Ustaz? Gitu. Jadi harus dipilah ya, sesuatu yang merusak tauhid dan sesuatu yang tidak merusak tauhid. Tidak mudah kita mengatakan sesuatu itu merusak tauhid, atau juga tidak mudah sesuatu itu kita katakan bahwa ini aman dari perusakan tauhid. Kita harus melihat semua dari sisi dari sisi yang rata, tidak hanya secara parsial saja, tapi harus universal. Ketika seseorang mengatakan sesuatu berdasarkan penelitian dan dengan data yang dia miliki, maka itu sesuai dengan apa yang dia ketahui. Imunisasi adalah salah satu sebab. Imunisasi adalah salah satu sebab yang diusahakan oleh orang-orang kedokteran untuk menjaga masyarakat dari penyakit tertentu. Misalnya ada imunisasi hepatitis B. Itu adalah salah satu sebab. Dan tidak mustahil sampai pun seseorang diimunisasi, dia tetap akan terkena penyakit hepatitis, dan tidak mustahil itu terjadi ketika Allah berkehendak. Seseorang misalnya diimunisasi polio, ternyata beberapa tahun setelahnya dia terkena penyakit polio, tidak mustahil. Kenapa? Karena semua yang dilakukan oleh orang-orang kedokteran adalah sebab, adalah salah satu usaha. Nah, ketika dinyatakan misalnya karena minimnya masyarakat Indonesia melakukan imunisasi ini dan ini, maka terjadilah penyakit ini dan ini. Ini berdasarkan penelitian dan ini tidak dikatakan mengurangi tauhid. Ini tidak mengurangi tauhid. Seperti yang ketika kita mengatakan ini anak nggak naik kelas karena nggak belajar. Sebab dia nggak belajar, dia nggak naik kelas, memang takdir. Nggak naik kelasnya memang takdir. Nggak belajar dia pun memang takdir. Tapi kan ada sebabnya. Allah menciptakan sebab dan Allah menyebabkan akibat. Bukan sebab itu yang melahirkan akibat. Sebab dan akibat Allah yang ciptakan. Orang berjalan di pinggir jalan ketabrak tronton, kita katakan orang mati gara-gara atau karena ditabrak tronton.
Terus ada yang bilang, oh enggak, kurang tauhid kamu. Loh kenapa? Itu mati karena takdir. Ini aneh. Iya, semua mati karena takdir. Tapi tentu ada sebab. Masya Allah. Sebab dia mati adalah ketabrak tronton. Nonton. Dan dia tertabrak tronton, takdir Allah. Dan dia mati karena tabrak tronton, takdir Allah. Orang kena sakit tipes, tidak diobati, setelah 5 hari meninggal. Ketika kita mengatakan bisa jadi salah satu sebabnya karena tipes, nggak mengurangi tauhid. Memang dia mati karena takdir, tapi ada sebabnya. Karena Allah menciptakan sebab dan akibat. Seperti itu. Sehingga tidak bisa sembarangan kita mengatakan ini karena ini berarti kurang tauhid. Kurang tauhid nggak bisa. Nah, untuk para dokter pun tidak boleh memastikan ini karena tidak ada imunisasi penyakit ini menyebar. Pun tidak boleh. Seakan-akan imunisasi itulah yang seakan-akan menyelamatkan seseorang dari penyakit. Jadi harus sama-sama menahan diri. Nah, jadi para dokter ketika mengatakan Bapak punya penyakit seperti ini, sebaiknya Bapak obati. Karena kalau tidak Bapak obati, bisa jadi akan seperti ini. Menurut penelitian-penelitian yang ada atau pengalaman-pengalaman penyakit yang seperti ini. Dan semuanya takdir kepada Allah. Ini adalah dokter salafi. Masya Allah. Nah ini hebatnya dokter. Jadi ketika ngasih dokter, Pak minum obatnya, ucapkan bismillah, minta kesembuhan sama Allah. Obat hanyalah sebab. Obat hanyalah sebab. Ketika dari obat ini ada kesembuhan, kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dan akibat ada dari Allah. Dokter harus seperti itu. Tidak boleh dokter mengatakan Bapak sembuh karena saya ya. Jangan. Kita pun tidak boleh meyakinkan bahwa kesembuhan kita datang dari dokter, cuma kita datang dari obat. Semuanya karena takdir. Tapi Allah memperjalankan takdir dengan sebab. Orang mau punya anak, nggak bisa kalau nggak pakai nikah. Harus ada sebabnya. Nikah dulu. Kalau sudah nikah, apakah pasti punya anak? Belum pasti punya anak. Hubungan intim dulu. Orang sudah hubungan intim saja belum tentu punya anak kok. Iya apa enggak dok? Berarti kan harus nyari sebab. Harus nyari sebab. Harus ada sebab. Kan seperti itu. Wallah alam. Ini yang saya ketahui. Insya Allah. Nih Ustaz, ada lagi nih Ustaz. Kita nih biasanya dokter memberikan obat itu harus sesuai dengan uji ya tadi. Jadi setiap obat itu diuji klinis gitu. Dilihat apa efek positifnya dan apa efek negatifnya. Dan diambil efek yang positifnya lebih besar, di mana dilihat yang masalahnya lebih besar gitu. Dan memang kebanyakan juga yang mencari efek sangat minimal. Jadi efek sampingnya minimal. Jadi cari obat-obatan yang kerjanya sangat bagus. Nah, bagaimana sih Ustaz seseorang gitu ya? Kan banyak nih ya memberikan obat-obat asal-asal aja. Tapi tanpa penelitian gitu. Dan memang bahkan setiap yang masuk tubuh kita adalah benda asing dan punya efek. Apalagi kebanyakan ya Ustaz ya. Nah, dan ini tanpa penelitian dan akan berefek gitu Ustaz. Apa sih hukumnya? Pengobatan yang tidak ada penelitian seperti itu, tidak tahu efek sampingnya, diobatin terus, tapi malah membawa kemudaratan bagi si pasien. Apa hukum seperti itu, Ustaz? Wallah alam, saya melihat siapapun orangnya tidak berhak berfatwa tanpa ilmu. Seorang dokter yang memberikan obat seperti seorang alim ulama yang memberikan fatwa. Karena fatwa itu adalah obat untuk permasalahan umat. Dan obat yang diberikan oleh dokter adalah obat untuk penyakit seorang pasien. Ada kemiripan di sini. Nabi SAW pernah marah menegur para sahabat yang ketika itu menyebabkan kematian seseorang. Ada salah seorang sahabat yang terluka, terlempar batu di bagian kepalanya dan terjadi robekan di kepalanya. Dia perban
dan dia tertidur. Ternyata bangun-bangun dalam keadaan junub. Dia pun bertanya kepada teman-temannya. Ketika itu udara sangat dingin dan air pun sangat dingin. Dalam kondisi dia terluka lebar di kepalanya. Dia bertanya kepada teman-temannya dengan harapan akan mendapatkan keringanan untuk tidak mandi junub, melainkan tayamum. Dia tanya, wahai teman-teman, saya dalam kondisi junub, saya sakit, udara dingin, air pun dingin, apakah saya punya rukhsah untuk bertayamum? Teman-temannya dengan lantang mengatakan, enggak, ente wajib mandi. Mandilah dia dengan luka yang menganga di kepala, dengan udara yang dingin, dan mati. Kabar ini sampai ke Rasulullah dan Rasulullah pun marah dengan mengatakan, qatalahumullah ala yas'alu illam ya'lamu ala fa inna shifa'al ayyi as-su'al. Sungguh mereka telah membunuh orang itu. Salah fatwa menyebabkan kematian. Sungguh mereka telah membunuh orang itu. Semoga Allah membinasakan mereka. Tidakkah mereka bertanya kalau mereka tidak tahu ilmunya? Karena sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Maka bagi seorang dokter yang memang belum memiliki ilmu tertentu, yang belum mengetahui tentang uji klinis terhadap obat tertentu, jangan memberikan obat-obatan tidak sesuai untuk pasien. Jangan sampai terjadi kesalahan pemberian obat, kesalahan penanganan terapi dan lain-lain sehingga menyebabkan kelumpuhan, kecacatan atau bahkan kematian. Tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, di akhirat kita diminta nanti. Di akhirat kita diminta. Maka tidak dibenarkan bagi dokter atau siapapun alim ulama untuk memberikan sesuatu tanpa dia uji dulu kebenarannya. Sama di medsos ya, dokter Dalla ini di medsos itu sering menyebar berita-berita hoax. Ini sama seperti ini. Beritanya belum diuji kebenarannya, validasinya belum diuji, sudah disebar. Terjangkitlah kebohongan di masyarakat. Sama, obat belum diuji, ini berapa takarannya, dosisnya bagaimana, berapa mili, berapa ininya, minum sekian. Ini obat herbal misalnya, ini saya katakan, minum 5 butir sampai 7 butir 3 kali sehari atau 5 kali sehari. Ujinya apa? Uji klinisnya apa? Ada yang bilang, oh kalau herbal mah tenang, tidak ada efek samping. Benda apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh pasti ada efek samping. Kenapa Allah mengharamkan kita untuk makan riba? Kenapa Allah mengharamkan kita makan babi, makan khamar? Karena barang-barang haram itu pasti ada efek samping bagi kejiwaan kita. Nah, jadi ini kita harus pahami. Apapun ada efek sampingnya. Sehingga apapun obatnya harus dengan takarannya. Harus ada uji klinis yang dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang saya pahami ya tentang kedokteran, karena saya bergelut dengan dokter itu sudah 3 tahun. Jadi alhamdulillah saya banyak tahu obat. Iya, dari dokter Ali saya sering sharing, dokter Ali Sakti. Dari teman saya dokter Dalla, masya Allah. Dari dokter yang ngurus saya di DKT, dokter Andri Novianto pun masya Allah banyak yang saya dapatkan tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi memang riskan dokter, kalau memang dia tidak tahu ilmunya, lebih baik dia berikan kepada yang lebih ahli. Wah, saya bukan ahli spesialis, Bu, silakan ibu ke spesialisnya aja. Itu malah lebih baik, dia lebih aman, tidak dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Jadi seperti itu menurut saya, wallah. Karena memang Ustadz ya, sekarang kan bebas ya, orang mau ngasih obat apa, mau datang minta obat apa juga gampang banget kan ya. Jadi ya itulah masya Allah. Makanya yang saya aneh itu
Di setiap pasar malam ada tukang obat. Iya. Masya Allah. Kalau obat gatal-gatal keudis kurap mungkin masih ringan ya obat luar. Ini obat dalam segala macam, wah ngeri-ngeri banget itu. Masya Allah. Iya, obat kanker pakai ini, obat ini pakai ini. Wah, Masya Allah. Memang dia sudah pernah nguji. Nah, kan nggak sembarangan, ini ilmu ini. Ilmu itu harus dengan data, dengan pembuktian. Dan bahkan kalau membawa kematian malah jadi membunuh jatuhnya. Dia bisa bertanggung jawab. Mungkin dia di dunia selamat dengan beralasan itu takdir. Takdir. Masya Allah. Ya ketika Pak Dokter nih, ibu saya meninggal dunia setelah minum obat dokter. Itu takdir Allah. Ya memang takdir. Pasti ada sebabnya. Apakah salah obat? Apakah kelebihan dosis? Mungkin obatnya benar tapi dosis yang berlebih. Saya sempat waktu saya kecil itu saya berpikir, ini obat kenapa diminum 3 kali sehari? Kenapa nggak langsung 3 obat langsung diminum sekali aja? Saya berpikir, ini sekali minum 1 obat, sekali minum bisa sembuh. Katanya, atau nunggu 3 hari nanti bisa sembuh. Kenapa nggak semuanya diminum biar cepat sembuh? Langsung 1 waktu. Ternyata itu ada penelitiannya. Nah, harus ada penelitiannya. Sekarang ini obat kamu sakit apa? Ini demam, minum ini, minum ini, minum akar ini, minum ini. Tanpa ada penelitian terlebih dulu kan bahaya, mengerikan. Uji klinisnya bagaimana? Pertanggungjawaban di dunia. Sebelum di akhirat itu ada. Di akhirat bahkan lebih berat lagi nanti kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan sembarangan terhadap nyawa orang. Kalau kita tidak tahu, kita katakan tidak tahu. Jangan sampai hanya demi menjaga nama baik dikatakan sebagai dokter yang ahli atau sebagai herbalis yang ahli, seenaknya kita memberikan obat kepada orang. Ketika dia mati dengan mengatakan itu takdir Allah. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal apa? Obat yang diberikan tanpa ada uji klinis kok. Nah, ini harus setiap dokter, setiap orang yang bertanggung jawab dengan pengobatan harus introspeksi diri dalam hal ini. Tidak boleh sembarangan. Masya Allah. Dan memang kalau dalam dunia kedokteran Ustadz ya, itu ada SOP, standar operasional. Jadi obat ini berapa kali berapa, itu udah ada semua. Dan apa sakit ini udah dikasih apa harusnya, sakit ini dikasih apa, itu ada semua penjelasannya. Masya Allah. Dan memang sekarang bukan masalah itu ya, banyak yang obat-obatan nggak jelas sudah dikasih ke orang juga. Masya Allah. Insya Allah syukran juga kalau saya Ustadz. Ini selesai gini doang. Insya Allah Ustadz, karena memang nggak ini doang gitu kan. Karena memang Anda mau nanya lagi satu hal. Gitu ya. Ada nggak sih Ustadz pesan-pesan buat dokter nih? Masya Allah, dokter Ahlus Sunnah. Pesan saya secara pribadi kepada dokter-dokter Ahlus Sunnah. Pesan yang pertama, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam bersendirian dan di hadapan orang-orang. Karena tanggung jawab dokter itu sangat berat. Kalau tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, pasti Allah akan tinggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan terus ajarkan kalian. Karena ilmu kedokteran terus berkembang. Sehingga dokter tidak boleh berpangku tangan dan merasa cukup dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Maka dokter harus terus belajar dan belajar. Nah, agar dia tidak salah dalam melakukan terapi pengobatan kepada pasien-pasiennya. Dan ini butuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan, problem kehidupan kita, permasalahan-permasalahan kita akan mudah diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia duga. Dokter saya lihat banyak yang mengeruk harta ketika dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia menganggap saya belajar kedokteran mahal, mengambil spesialis pun mahal, maka setelah saya jadi dokter spesialis saya harus kejar balik modal, sehingga halal haram pun dia lupakan.
dia tidak bertakwa kepada Allah dalam nyawa manusia. Maka nasihat saya kepada para dokter yang pertama adalah bertakwalah kalian kepada Allah, dan yakinilah bahwa profesi antum semua adalah tanggung jawab yang akan dimintakan, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dari kiamat. Nasihat saya yang kedua kepada para dokter, terus kembangkan diri antum sebisa mungkin, karena Islam dan kaum muslimin membutuhkan antum. Coba antum bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, mereka sangat membutuhkan dokter. Mereka sangat membutuhkan dokter. Dan dokter yang mereka butuhkan adalah dokter-dokter yang ahli. Dokter-dokter yang juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter-dokter yang tidak mengharapkan dunia. Karena dokter yang mengharapkan dunia pasti akan mencari zona aman, bukan zona tantangan di Palestina. Kalau bisa nyari duit di Indonesia, ngapain di Palestina? Dokter-dokter yang berangkat ke Palestina bukan nyari duit, insya Allah. Dokter-dokter yang ke Rohingya, ke Rusia itu bukan nyari duit. Insya Allah mereka nyari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembangkan diri antum semampu antum, sebisa antum, untuk memberikan manfaat seluas-luasnya untuk Islam dan kaum muslimin. Nasihat saya yang ketiga, jangan lupakan ilmu agama. Jangan lupakan ilmu agama, karena ilmu agamalah yang menjaga antum dari hal-hal yang haram. Betapa banyak dokter yang lupa kode etik kedokteran, sehingga pelecehan terhadap lawan jenis terjadi, penipuan terhadap pasien pun terjadi. Tidak tahu halal haram, obat-obat haram pun digunakan untuk mengobati pasien. Cara-cara haram pun juga digunakan. Sehingga bertakwa kepada Allah, terus kembangkan ilmu kedokteran, terus kembangkan ilmu agama. Itu sangat dibutuhkan oleh setiap dokter. Yang keempat, dekati para ulama. Dekati para ulama, karena para ulama kalian butuhkan fatwa-fatwanya, dan para ulama pun membutuhkan antum, karena banyak di antara orang-orang alim, ustadz-ustadz yang membutuhkan kesehatan yang berlebih, sehingga kemampuan antum dalam mendiagnosa penyakit, dalam memberikan resep obat itu juga dibutuhkan oleh mereka. Antum butuh mereka, mereka pun butuh antum. Ini mungkin yang saya pesankan untuk para dokter, sehingga profesi antum adalah profesi yang berkah. Kenapa berkah? Karena selalu diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dokter salafi yang tahu halal haram, karena bergabung dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, dan tahu ilmu agama. Ini dia, wallahu a'lam bishawab. Ini pun nasihat untuk saya pribadi, Pak Dokter. Masya Allah, Ustaz. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Atas semuanya udah dijawab semua, Masya Allah. Ana lega nih, Ustaz. Berkata ini masih banyak numpuk nih. Kadang-kadang mau jadi dokter. Dokter, toh itu udah rusak. Aduh, kadang-kadang kita bingung gitu, Masya Allah. Dan alhamdulillah sudah terjawab semua, Ustaz ya. Dan Masya Allah, Ustaz, kebetulan Ana lagi ada keperluan, Ustaz. Ana pamit dulu, Ustaz ya. Insyaallah. Syukran jazakallah, Ustaz ya. Apa, Ustaz? Belum sempat minum ini. Ramadan. Iya. Lu dua hari lagi lebaran, Ustaz. Puasa kok gemuk. Iya, bawaan. Insyaallah, Ustaz. Ya, Ustaz, pamit dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.